Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kali ini karena banyak dari kalian yang nanyain, "Bang, di sana tuh kalau kampus keadaannya gimana sih? Kampus di sana tuh kayak gimana sih bentukannya dan sebagainya?" Hari ini gue bakal ngajak kalian ke kampus gue karena gue mesti ngerjain tugas. Gue mesti submit sesuatu lah di sana. Jadi kalian bakal ikut gue ke kampus gue. Tapi sebelum itu, mari kita ganti baju dulu. Tada! Hahaha. Bagus ya kaosnya. Kaosnya Max Risk cuy. Keren juga cuy kaosnya Max Risk. Thank you Max Risk for the t-shirt. Kalau misalnya kalian mau t-shirt ini, kalian klik aja link di description di bawah buat beli merchandise dari Max Risk ini. Sekali lagi, thank you banget Max Risk untuk kaosnya. Oke, kita pakai ini aja. Hari ini gue bakal ke kampus naik kereta, naik bus naik kereta. Karena cuacanya lagi nggak nentu. Tadi gue mau naik motor kan, cuman kalau hujan ntar ribet urusannya. Soalnya hari ini kayak forecastnya tuh kayak bakal badai gitu. Walaupun sekarang udah agak mendingan sih, cuman ya gitu. Biar aman jadi naik public transport aja. Gua naik bus 903 ini jam berapa sekarang? Sekarang udah 10.40. Berarti di sini 10.45. 5 menit lagi. Hari ini cuacanya benar-benar berangin banget. Karena nggak gitu kelihatannya. Sebenarnya sih nggak mendung, cuman kayak berangin banget, benar-benar berangin banget. Busnya sudah datang. Habis naik bus, sekarang kita mau naik kereta. Jadi ganti ke kereta di sini. Udah sampai di kampus, gue udah sampai di kampus. Buat yang belum tahu, gue sekarang lagi ngambil kuliah master atau kuliah pasca sarjana di University of Melbourne, di Melbourne sini. Course yang gue ambil itu adalah Master of Enterprise. Jadi itu ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Kampus Melbourne ini yang di tempat gue ini, itu tuh kayak di pinggir kota gitu. Jadi kayak cuma sekitar 5 menit dari tengah kota. Dan dia tuh bukan kayak masuk kompleks gitu. Jadi kalau kayak di UI, kan kita masuk gerbang UI itu langsung banyak gedung dalam situ. Kalau di sini enggak, kampusnya beda. Ini mirip kayak UGM, jadi kampusnya tuh kayak terbelah sama jalanan-jalanan. Hari ini gue bakal bawa kalian masuk ke gedung-gedungnya sini, gue tunjukin kayak gimana sih kalau kuliah di sini tuh seperti apa layout kampusnya. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian ke perpustakaannya atau tempat belajarnya di sini. Sebutannya Giblin Unson Library. Ini salah satu library dari banyak library yang ada di sini. Nah, di sini gue nggak bisa ngomong kencang karena library. Jadi di sini tempat belajarnya. Di sini terus ada juga kayak semacam buku-buku gitu. Seperti yang bisa kalian lihat. Ini isinya buku. Library yang ini tuh library yang cukup kecil. Nanti ada library yang lebih gede lagi, nanti gue tunjukin. Di sini tapi bukan cuma library, tapi banyak meja-meja gitu yang bisa dipakai buat belajar, buat mahasiswa-mahasiswa di sini belajar. Nah, tadi itu semacam kayak library gitu, tempat belajar. Sekarang gue mau coba bawa kalian ke salah satu kelas di sini, namanya Copland Theater. Itu kelas gede banget. Cuman gue nggak tahu deh lagi ada kelas atau enggak. Nih seperti bisa kalian lihat di belakang gua kelasnya. Ini kelas, ini teater gitu. Cuman juga biasanya dipakai jadi kelas kalau misalkan subjeknya itu subjek studentnya banyak banget, kayak ratusan. Ini di sini jadi kelasnya. Ini bener-bener gede banget, kayak lagi nonton bioskop guys. Nah, di belakang gue sini, kalau kalian bisa lihat, itu semacam kayak plakat gitu. Sebagai ucapan terima kasih yang udah pernah menyumbang untuk ngebangun gedung ini. Gue mau ngasih lihat ke kalian salah satu orangnya siapa. Itu donor yang di atas $1 juta
Ada siapa, dan terakhir Lipo Group, Dr. James Triadi. Ini Lipo Group Indonesia itu guys, yang bikin mall Lipo, nih orangnya. Dia menyumbang lebih dari $1 juta. Beliau tadi nyumbang sebanyak itu karena memang Bapak James Triadi itu setahu gue emang lulusan dari Melbourne Uni sini, makanya dia nyumbang bisa lebih dari $1 juta. Itu which is sekitar kalau dirupain berapa ya? 10 miliar lebih untuk ngebangun gedung ini. Jadi ini gedung yang barusan gue bilang itu gedung baru. Gedung Fakultas Ekonomi yang baru. Terus anginnya kenceng banget, parah. Nah, gue mau coba bawa kalian ke gedung pusat atau ke komplek pusatnya Melbourne Uni yang isinya gedung-gedung tua yang bagus-bagus banget. Nah, sekarang kita udah di bagian tengah kampus. Jadi yang bagian kampusnya yang udah banyak bangunan-bangunan tua, karena emang ini kampusnya kayak bangunannya tuh udah dari tahun 1800-an. Jadi udah tua banget. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, di situ ada kayak bangunan tua itu kan. Terus itu tuh bangunan tua semua. Dan di sini ini kayak semacam taman gitu, kayak rumput aja buat duduk-duduk. Kalau ditanya ada perbedaan nggak sih sebenarnya kuliah di Indonesia sama di Melbourne sini? Gue pernah kuliah S1 di UGM dan juga di Melbourne Uni sini. Ada sih beberapa perbedaan. Sebagai contoh nih ya, di sini itu nggak ada absen. Di sini nggak ada absen. Jadi kalau mata kuliah di sini itu tuh dibagi jadi dua. Ada kelas dan ada tutor. Tutor tuh semacam kayak kelas kecil lagi gitu, dibagi per grup. Nah, kalau kelas besarnya itu nggak di absen. Tapi kalau kelas kecilnya biasanya di absen. Kemudian perbedaan kedua itu adalah di sini itu subjeknya satu semester mata kuliah itu cuma 4. Gue inget banget dulu di UGM tuh satu semester bisa 8 mata kuliah. Di sini itu cuma 4 maksimum. Jadi emang sedikit banget mata kuliahnya. Cuman ya bebannya sih sebenarnya sama aja kalau menurut gue. Dan di sini kalian itu bajunya juga kayak nggak harus rapih gitu. Ya nggak bisa pakai celana dalam doang sih. Cuman maksudnya kalian bisa pakai kaos kayak gue gini, celana pendek. Kayak gue sekarang lagi pakai celana pendek dan sepatu. Itu kalian bisa masuk kelas sini, nggak kayak di UGM tuh. Seingat gue dulu tuh harus pakai kerah, kemeja, celana panjang. Tapi di sini pakai kaos, celana pendek kayak gue gini aja udah boleh masuk ke kelas. Nah, sekarang gue mau bawa kalian ke perpustakaan pusatnya gitu di sini, namanya Bellevue Library. Ini bener-bener perpustakaannya yang gede banget, yang bener gede banget ya. Tadi gue bilang yang tadi di sana tuh agak kecil. Ini yang besar banget kayak 3 lantai, 4 lantai gitu. Nah, coba kita masuk ya. Nah, tadi itu Bellevue Library. Gue nggak bisa ngomong banyak karena perpustakaan, jadi gue nggak bisa ngomong. Kalau berisik nanti malah diusir. Sekarang mendingan kita ngecekin gedung tua ini, yang Old Arts ini. Ini tahun berapa dibangunnya ya? 1900 atau 1800 gitu. Pokoknya udah tua banget. Gedung ini di video kemarin beberapa waktu lalu sempat gue masukin ke video gue, dan banyak yang bilang kalau ini gedungnya kayak di Harry Potter. Which is bener banget nih kayak Harry Potter karena gedungnya tua dan banyak kayak arches-archesnya gitu. Kerasa banget ya kayak di filmnya Harry Potter. Tua banget karena emang tua banget. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini, this cloisters commenced in 1853, terus diperbesar lagi 1930 dan tahun 1909 diselesaikan 1981. Jadi gedung ini udah tua banget ya, tahun 1853. Nah, kalau tadi gue tunjukin kelas yang gede banget, ini kelas yang ukurannya agak kecil tuh. Jadi ini tidak sebesar yang tadi. Ini lebih ke ukuran yang lebih normal lah kalau ini. Dan ini itu ada di gedung yang tua tadi. Jadi gedung tua tadi itu pun sebenarnya masih dipakai sebagai kelas, bukan cuma sebagai kayak pajangan doang, tapi yang benar-benar dipakai sebagai kelas. Ini salah satu kelasnya contohnya. Nah, kalau tadi itu gedung-gedung kampus buat belajar, sekarang gue mau ngajak kalian ke kantin. Jadi kantinnya di sini namanya Union House. Ini kayak tempat kumpulnya restoran-restoran, kantin-kantin lah ya, tempat buat makan. Agak sedikit beda sama di Indonesia karena di sini makanannya lebih mahal harganya. Yuk kita masuk aja.
buat yang nanya di sini ada musola atau enggak, di sini ada masjid, bahkan di kampus ini tuh ada masjid. Memang ukurannya nggak besar sih dan nggak ada kayak bentuk masjidnya, tapi di sini ada masjid. Ini masjidnya sebelah sini. Nih di dalam situ, di belakang situ itu masjid. Biasanya kalau Jumatan di daerah kampus ya di situ. Kalau misalkan lagi ada sholat Id juga di situ. Memang sih nggak seberapa besar, cuman ya cukup lah. Terus yang jelas di sini kalau khotbah ya pakai bahasa Inggris khotbahnya. Kalau biasanya di Indonesia parkiran motornya di kampus tuh luas ya, banyak banget, penuh sama motor. Kalau di sini parkir motor ya itu cuma segini doang. Cuma sebelah sini sama sebelah sini, dan motornya pun kayak cuma beberapa biji gitu. Tuh ada Tenere sebelah situ ada kayak apa nih? Ini ada BMW, ini ada Honda. Ya emang cuma segitu doang kalau di sini, karena emang nggak banyak yang pakai motor dan orang-orang bisa parkir motor di pinggir jalan kan. Jadi ya udah, mereka bisa parkir gratis. Ini nggak bayar parkir motor ya, bener-bener nggak bayar. Dan sebenarnya sih masih ada lagi di beberapa tempat, cuman ya yang paling ramai di sini nih. Cuma segini nih doang parkiran motornya guys. Oke guys, jadi kira-kira begitulah tur kampus Melbourne University ini. Emang sih gue belum nunjukin semuanya, tapi kira-kira tadi udah gue tunjukin tempat-tempat yang menarik. Kalau masalah fasilitas, emang ada beberapa fasilitas yang belum gue tunjukin. Kayak ada gym, ada kolam renang, terus ada lapangan bola of course. Cuman kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Kalau misalkan kalian diberi kesempatan nanti suatu saat untuk kuliah di luar negeri, kalian mau kuliah di mana sih? Coba kalian tulis di komen di bawah, jelasin kenapa kalian mau kuliah di situ. Semoga nanti kalian yang ingin kuliah di luar negeri bisa dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Amin. Kalau gitu, gue sekarang mau ngerjain tugas dulu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Stay safe di jalan, and I'll see you on the next video. Bye-bye.